Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Desiana Rahmawati dan Mutiara Mahrani. Ukuran penyebaran data merupakan nilai yang menggambarkan sejauh mana data cenderung menyebar atau menyimpang dari ukuran pemusatan data. Ukuran penyebaran atau ukuran keragaman pengamatan dari nilai-nilai pusatnya disebut simpangan. Makin besar nilai dispersi, penyebaran data makin tinggi atau makin bervariasi. Ukuran penyebaran data tunggal. Yang pertama ialah jangkauan. Jangkauan atau rentang adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Yang kedua ialah jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga Q3 dengan kuartil pertama Q1. Yang ketiga ialah simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Rumus dari ketiganya ialah rumus jangkauan X besar dikurang X kecil. Rumus jangkauan antar kuartil Q3 dikurang Q1. Rumus simpangan kuartil setengah dikali dalam kurung Q3 dikurang Q1. Keterangannya ialah X besar adalah data terbesar, X kecil adalah data terkecil. Q1 sama dengan kuartil pertama atau kuartil bawah, Q3 sama dengan kuartil ketiga atau kuartil atas. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah jangkauan dari data berikut: 20, 19, 21, 17, 23, 18, 25, 19, 24. Lalu kita jawab dengan mengurutkan dari bilangan terkecil hingga terbesar. Di sini yang terkecil dari 17, coret, lalu 18, 19, lalu ada 19, 20, 21, 23, 24, dan 25. Kita jawab. Jangkauan atau dilambangkan dengan R adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Lalu kita masukkan rumusnya. Jangkauan dilambangkan dengan R sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kita lihat nilai terbesarnya yaitu 25 dan nilai terkecilnya 17. 25 dikurang 17 sama dengan 8. Inilah jangkauannya. Kita masuk ke contoh soal simpangan kuartil. Hitunglah simpangan kuartil dari data berikut: 5, 6, 8, 5, 4, 4, 9, 7, 2, 3, dan 8. Seperti biasa kita urutkan dulu. Urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. 2, coret, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, dan 9. Lalu kita mencari Q2-nya atau kuartil tengahnya dengan cara kita ambil 5 angka di kiri dan 5 angka di kanan. Kita ambil 1, 1,
2, coret, 3, 4, 5. Dan kita ketemu Q2 di tengahnya, yaitu 5. Lalu bagaimana menentukan Q1 dan Q3-nya? Jadi kan ini yang sisa ini kan ada 5. Jadi kita ambil yang di tengahnya. Angka yang di sini tengahnya kan 4. Kita jadikan ini Q1 dan yang di sini 8 sebagai Q3. Lalu kita mencari menggunakan rumus. Simpangan kuartil dilambangkan dengan QD sama dengan 1/2H. H di sini yaitu selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi 1/2 buka kurung Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 Q3-nya 8, Q1 4, tutup kurung sama dengan 1/2 8 kurang 4 yaitu 4. Terus kita bagi 1/2 dikali 4 yaitu hasilnya 2. Contoh soal yang ketiga. Dari data berikut 8, 3, 3, 4, 7, 1, 5, 4, 8, 7. Tentukan A. Jangkauan antar kuartil, B. Simpangan kuartil. Jawab. Yang pertama ialah yang pertama kita cari ialah jangkauan antar kuartil. Apa rumusnya? Rumusnya yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1. Yang pertama kita lakukan ialah mengurutkan data. 1, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 8. Lalu yang kita cari yaitu Q2. Q2 atau biasa disebut dengan median, yakni ialah yang berada di tengah-tengah, yaitu 4 dengan 5. Ini Q2. Lalu kita mencari Q1. Q1 tengah-tengahnya pun ada 2. Bagaimana mencarinya? Ialah 3 ditambah 3/2 sama dengan 9/2 sama dengan 4,5. Lalu Q3 juga sama, yakni 7 ditambah 8/2 sama dengan 15/2 sama dengan 7,5. Maka jangkauan antar kuartilnya ialah Q3 yakni 7,5 dikurang Q1 4,5 sama dengan 3. Maka jangkauan antar kuartilnya yaitu 3. Yang kedua, kita mencari simpangan kuartil. Apa rumus simpangan kuartil? Yakni QD sama dengan setengah dalam kurung Q3 dikurang Q1. 1/2 Q3 kita sudah mendapatkannya yaitu
7,5, Q1 yaitu 4,5, sama dengan 1/2 dikali 3, sama dengan 1,5. Maka simpangan kuartilnya yaitu 1,5.